Sebelumnya umur 8 atau 9 tahun itu aku pernah ikut Idol Junior pertama banget. Oke. 2000 berapa ya? 14 atau 15 aku lupa. Umur 8 tahun? Iya, Wow. tapi nggak sampai di tahap yang gimana-gimana banget. Iya. Kenapa Nuka tulis pelan-pelan? Karena menurut Nuka di Jakarta ini kehidupannya sangat-sangat keras dan cepat. Ya. Jadi mungkin tanpa sadar orang-orang berasumsi bahwa oh siapa yang paling juara satu dia yang paling baik. Gimana caranya orang lebih tahu lagu kita daripada kehidupan pribadi kita. Hai, selamat datang di The Lounge, tempat kita ngobrol santai tapi penuh makna bersama dengan sosok-sosok inspiratif. Dan hari ini spesial banget karena kita kedatangan dua bintang muda yang sudah mencuri perhatian sejak kecil lewat suara emas mereka dan kini terus tumbuh menjadi generasi baru yang menginspirasi. Nah, dari perjalanan masa kecil sampai mimpi besar di dunia musik kita akan bahas semua di sini. So, please welcome Anet dan Nuka. Hey, Hai. halo. Gimana kabarnya? Lagi sibuk apa? Baik. 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 Kabarnya. Oke, lagi sibuk? Apa kan Kak? Oh, kalau aku lagi persiapan untuk album perdana. Wow. Nuka itu idol ke berapa tadi? Season 10. Season 10 berarti Yes. tahun 2000 waktu 2020, pandemi ya? benar. Aku ingat Sebelum pandemi banget. untungnya. Sebelum Pas pandemi ya? banget ya. Ya. Tapi aku ingat banget season kamu tuh aku ngikutin banget dan single-single pertama kamu tuh aku dengerin juga. Jadi seneng banget Terima bisa kasih ketemu banyak. Nuka dan tentunya ketemu Anet juga. Siapa yang nggak tahu single mungkin hari ini, esok atau nanti ya. Oke, seneng banget bisa ketemu talenta-talenta muda. Tadi katanya kalian tuh perjalanannya kan dari kecil Ya. sampai generasi sekarang ya. Jelas yang penting kita Gen Z ya. Gen Z gitu. Walaupun aku Gen Z tua, kalian Gen Z muda. Kita sama-sama Gen Z tetap Iya, Kak. sama-sama Gen Z. Oke, Anet dan juga Nuka nih, kan kita semua tahu lah, kalian udah dikenal banget, banyak banget anak-anak muda yang sangat-sangat inspired sama musik kalian, sama perjalanan hidup kalian. Boleh nggak sih di-share mungkin dari Nuka? Nah, ada cerita menarik, aku dengar katanya Nuka tuh justru waktu kecil itu nggak suka musik. Nah, padahal kalau kita kalau kita dengar musiknya Nuka tuh kayaknya soulful banget. Ini kayaknya orang yang benar-benar menikmati musik nih, mungkin fun fact-nya boleh di-share nggak sih? Kenapa Ya. orang yang tadinya nggak suka musik sampai hari ini benar-benar mencintai musik sebegitunya? Jadi sebenarnya awalnya itu memang pas kecil Nuka cenderung suka sama hal-hal yang di luar rumah gitu. Jadi kayak let's say sepak bola Ya. atau semua yang membuat Nuka berkeringat, jadi kayak yang seru-seru Oke. gitu Nuka suka. Tapi kalau misalkan musik itu memang mungkin terinfluence dari papa yang suka musik. Jadi dulu tuh dikasih les keyboard, gitar, drum, bass, jadi hampir semuanya dicobain. Dan pada saat itu turning point-nya adalah pas SD ada lomba nyanyi kan, terus Oke. gurunya tuh manggil beberapa murid, termasuk Nuka, terus suruh nyanyi. Waktu itu lagu Rayuan Pulau Papa. Gitu dia. Wow. Jadi pas didengerin, oke, kamu bagus, coba. Gitu. Itulah awal mula nyanyi di situ. Berarti kamu sebenarnya udah tahu dong, ada yang sudah notice kalau kamu tuh talented dalam bernyanyi dari kamu SD kan? Iya, jadi Oke. bisa dibilang guru itu yang pertama kali memberitahu ke orang tua Nuka bahwa Nuka ada bakat lah di nyanyi. Nah, terus sejak kapan akhirnya Nuka merasa, oh ini kayaknya sesuatu yang bisa dibawa lebih serius? Karena kamu ikutan idol, pasti bukan cuman kamu yang aware kalau kamu punya skill, tapi teman-teman orang-orang di sekitar kamu sadar nih Nuka punya potensi lebih. Itu gimana? Mungkin pada saat itu kebetulan kan Nuka sudah ikut beberapa ajang pencarian bakat juga. Dan mungkin di umur 16 tahun itu adalah momen di mana Nuka sadar sepertinya musik adalah salah satu hal yang bisa membuat Nuka untuk lebih terbuka lagi, lebih enjoy lagi, dan bisa menikmati segala hal di hidup ini gitu. Jadi kayak dulu memang Nuka tuh orangnya sangat-sangat hiperaktif, tapi sekarang menuju dewasa tuh lebih introvert. Jadi Nuka menganggap musik itu adalah salah satu tempat di mana Nuka bisa bercerita. Jadi mungkin dari 16 tahun sampai sekarang itu baru sadar bahwa jatuh cinta dengan musik. Gitu. Wow.
hiperaktifnya sebelah mana? Nuka tuh kayaknya cewek-cewek tuh mikirnya, aduh Nuka tuh kayak cowok paling soft spoken gitu. Kayak malah di mana ya hiperaktifnya gitu. Iya, introvert banget. Dan ini nanti menarik juga nih mau aku bahas lebih lanjut soal tadi ya banyak single dari Nuka yang kemudian ceritanya nih storytelling juga ya tentang perjalanan hidup Nuka. Tapi kita akan bahas nanti ya. Aku mau denger dulu dari Anet nih. Anet Anet itu berarti suka musik, terjun di nyanyi itu dari tahun? Aku dari tahun, kalau suka musik tuh dari kecil. Dari kecil sebenarnya. banget, oke. Karena emang papa sama mama tuh suka musik. Oke. Jadi dari kecil udah dikenalin sama musik, terus akhirnya awalnya sebenarnya dulu aku fashion show lebih fokus ke situ. I see, ya. Terus akhirnya umur 6 tahun itu aku baru pertama kali emang fokus ke musik. Oke, udah mulai nyanyi tuh? Udah mulai, ya, wow. udah mulai. Terus akhirnya aku coba untuk ikut lomba-lomba segala macam. Biasanya kan ada yang lomba di mall, kayak antar sekolah dan segala macam. Akhirnya aku coba buat beraniin diri buat ikut ya ajang pencarian bakat ya. Idol Junior kemarin. Yes. Itu berarti dari SD mungkin udah ikut lomba-lomba? Iya. Wow. Dan salah satu yang membanggakan buat kita semua tentunya adalah Anet ini salah satu artis Indonesia yang tembus di Mama Awards ya. Wow, tahun 2021 dengan single yang mungkin hari ini, esok atau nanti. Gimana ceritanya Anet? Kamu expect nggak sih kamu waktu bikin single itu umur berapa? 14 ya? Itu 14. Kamu ngerti apa soal cinta? Itu dia Kak. Itu kamu yang nulis? Gimana? Iya, coba share dikit deh. Jadi emang sebenarnya kalau aku lihat lagi ke belakang, yang di pikiran aku adalah ini anak 14 tahun, lu mikir apaan sih? Iya. Itu gimana? Kayak siapa yang menginfluence kamu? Iya. Jadi tuh emang sebetulnya lagu itu terinspirasi dari satu series yang lagi aku tonton pada saat itu. Judulnya La Casa de Papel atau Money Heist kalau kakak tahu. Iya. Jadi karena salah satu karakter yang aku sayang banget meninggal, di situ mati, namanya Nairobi. Oke. Aku nangis hampir 2 bulan Kak gara-gara itu. Itu, kamu kalau teenager gitu ya, kayak belum mengenal cinta, jadi apa aja digalauin. Jadi emang sedih banget emang pada saat itu. Tapi jadi Nairobi kita semua suka banget sih. Iya, aku juga nonton kan. Tapi aku paling kayak sehari udah move on sih. Oke. Emang aku agak berlebihan sebenarnya. Tapi itu bagus loh. Maksudnya kita semua pikir tuh lagu itu kan tentang mungkin perjalanan cinta. Ternyata ini inspired dari kecintaan kamu sama tokoh di sebuah series gitu ya. Dan kamu expect gak sih waktu bikin lagu itu tuh bahwa lagu itu akan bawa kamu pada achievements atau mungkin waktu itu ya udah kayak hobi aja, salurin dulu aja karya kamu nih? Jujur aku nggak expect apapun karena aku tidak mau berekspektasi tinggi kan. Gitu. Tapi ya waktu itu aku buat lagu, rilis dan tiba-tiba dikabarin yang itu, aku kaget awalnya karena kayak, nggak mungkin gitu kan. Tapi ternyata mungkin aja. Wow, keren banget. Kamu 14 tahun ya. Aku pengen ngobrol dulu sama Nuka. Kalau Nuka udah mulai ikut lomba-lomba gitu dari kecil, jatuhnya musik itu sesuatu yang benar-benar jadi bisa merilis diri kamu, terus kemudian kamu cerita bahwa ini adalah bagian dari storytelling. Tapi ada challenge tersendiri nggak sih? Apalagi kalau kamu ikutan Idol yang ke-8 tadi ya? 10 ya? Sorry, Idol ke-10 dan kamu top 4 ya? Oke, dan Idol yang ke-10 tuh kan kita tahu cewek-cewek yang kesannya kayaknya super power banget ya. Ada Tiara, ada Lyodra, ada Ziva, dan kamu salah satu cowok nyempil nih di tengah cewek-cewek ini. Waktu itu lebih ke kayak pressure atau justru gue banget nih, ini gue satu-satunya cowok nih di antara cewek-cewek ini. Perjalanannya gimana, boleh di-share kan? Sebenarnya pada saat momen itu adalah momen yang sangat-sangat mengerikan dalam hidup Nuka pribadi, karena pada saat itu kan proses untuk pengenalan diri juga pastinya, terus juga bisa dibilang pada saat ajang itu adalah ajang di mana ini kalau berdasarkan teknis ya, itu ajang di mana Nuka bisa menemukan nada terendah yang bisa Nuka hit itu di mana, nada teratas di mana gitu. Jadi kayak masih nyari, jadi belum matang gitu. Dan juga pada saat itu sempat ngerasa pressure karena Nuka beranggapan bahwa lomba itu tentang siapa yang bisa tinggi suaranya, siapa yang bisa menggelegar,
siapa yang bisa menampilkan sesuatu dengan spektakuler dengan suaranya yang wow itu gitu. Pada saat itu pemikiran Nuka adalah bagaimana caranya Nuka dengan seperti ini bisa tampil dengan sesuatu yang wow dan menggelegar gitu. Cuman yang setelah Nuka sadari adalah sebenarnya senjata orang tuh beda-beda. Jadi Nuka kan dibilang suaranya husky, terus juga pada saat itu Nuka baru menemukan bahwa power Nuka ada di falset dan head voice salah satunya. Jadi disitulah pada saat Nuka keluar, Nuka malah seneng karena intinya adalah sekolah Nuka sudah lulus, jadi tinggal gimana caranya Nuka membuktikan hasil pelajaran itu di dunia nyata. Nuka akhirnya menuju tahap akan meluncurkan album ya di Tunggu. Kapan tuh? Kayak bulannya November. Ya. Tapi kalau Anet sendiri kan berarti udah ikut beberapa ajang kompetisi pencarian bakat juga. Kalau Idol itu waktu Anet juara 1 kan, Idol Junior ya. Itu kali pertama Anet ikut Idol atau enggak tuh? Jadi sebenarnya sebelumnya umur 8 atau 9 tahun itu aku pernah ikut Idol Junior pertama banget. 2000 berapa ya? 14 atau 15 aku lupa. Umur 8 tahun? Wow. Tapi nggak sampai di tahap yang gimana-gimana banget. Tapi sempat audisi waktu itu. Audisi depan judges, terus udah selesai tuh. Eliminasi, selesai. Setelah itu aku ikut The Voice Kids Indonesia season 2 pada saat itu. Itu sampai itu 2017. Aku sampai 6 besar waktu itu. 6 besar. Iya. Yes. Gitu. Abis itu baru 2018 aku ikut Idol Junior yang. Gimana mindset Anet yang masih kecil banget waktu itu ketika belum lolos? Pikirnya bukan yang kayak ini kayaknya bukan aku deh, kayak bukan bakat aku, tapi Anet justru berpikir enggak, ini waktunya Anet mencoba lagi. Jadi memang pada saat itu mungkin masih anak-anak juga ya gitu, tapi pada saat itu mindset aku adalah karena mungkin sering ikut lomba, jadi kalau nggak menang tuh rasanya oh ya udah dapat pelajarannya aja, dapat apa ya, lebih yang kayak jam terbang aja gitu. Jadi yang penting aku bisa dapat teman baru, happy gitu kan, tapi aku nggak yang sampai stres banget di bawah pikiran. Untungnya nggak sampai kayak gitu. Jadi itu kenapa aku coba lagi gitu. Jadi harus, makanya orang tua tuh dari kecil suka ngajarin aku buat pantang menyerah. Nggak boleh gampang. Dan Anet juga baru rilis single judulnya Sejatuh. Ya itu lucu banget. Aku udah nonton video klipnya yang kayak Korean look. Betul. Gitu. Kamu kayak apa lagi baking gemes banget. Anet, kamu sebenarnya secara taste music itu kamu lebih ke senang K-pop. Maksudnya referensi kamu dalam bermusik itu sebenarnya siapa aja? Sebenarnya aku kalau ditanya suka genre apa, aku suka R&B, pop R&B sebenarnya. Aku ke R&B, blues, emang dari awal core-nya tuh sebenarnya di situ. Tapi kesini-sininya mungkin apa ya, karena aku juga ngikutin pasar juga kan Kak, gitu. Ngomong-ngomong soal single Jatuh ya, Anet kan sebelum-sebelumnya banyak rilisnya lagu yang mellow-mellow abis ya, yang galau-galau banget. Nah, terus gimana rasanya bikin single pertama yang upbeat berarti ya? Sebelum rilis, itu aku punya ketakutan bahwa takut nggak diterima, takut kaget banget nih, orang kan dengerinnya biasanya galau kan aku sebelumnya. Dan tiba-tiba keluar lagu upbeat yang benar-benar upbeat gitu, bukan yang kayak pelan-pelan dulu, terus medium dulu, terus upbeat gitu kan. Jadi kayak ini benar-benar langsung dari galau ke upbeat banget kan Kak. Jadi emang punya ketakutan yang seperti itu. Tapi untungnya fans, para pendengar musik aku, mereka terima-terima aja dan mereka mengapresiasi lah. Wow. Dia umur berapa sekarang? Sekarang dia itu 9 tahun, gemes banget. Jadi yang ada di artwork itu adik kamu dan kamu? Kalau yang di artwork, yang pas Nuka kecil itu Nuka sendiri, foto kecil. Oh, gemes artworknya banget.